Ya, karena ini pekan ke-7 dan kita akan melanjutkan gitu ya materi kita terkait strain atau perubahan pada suatu benda ketika diberikan sebuah gaya gitu ya. Capaian pembelajaran kita masih terkait mahasiswa mampu menganalisis aplikasi strain pada benda 2 dimensi dan 3 dimensi dengan baik. Ya, jadi teman-teman harapannya mampu untuk menganalisis aplikasi dari strain, baik pada benda 2 dimensi atau 3 dimensi. Kita ulang gitu ya materi pekan lalu, ketika benda 2 dimensi, maka kita bisa tuliskan dia sebagai matriks yang berisi 2 baris dan 2 kolom. Ya. Nah, strain XX itu sama dengan perubahan ke arah perubahan U ke arah X. Dan shear strain maksudnya itu adalah bisa kita tuliskan jadi sigma epsilon XY. Maaf. Epsilon XY atau menandakan bahwa dia adalah atau komponen yang berbeda, maka ini adalah shear gitu ya. Shear strain maupun nanti kalau kita ingat-ingat lagi sigma gitu ya. Sigma XY berarti adalah normal shear stress. Nah, kemudian kalau misalnya epsilon dari YY, perubahan shear strain gitu ya, ke arah Y pada bidang Y, maka kita bisa tuliskan sebagai dou V per dou Y. Nah, jangan lupa bahwa epsilon XY atau shear strain dari XY atau maupun YX itu sama dengan setengah dari gamma XY. Maka kita bisa tuliskan bahwa ini ya, setengah dari XY atau gamma sendiri itu. Nah, ini adalah dou V per dou X ditambah dou U per dou Y. Ini adalah komponen-komponen dari strain tensor 2 dimensi. Jadi diagonalnya adalah normal strain, kemudian yang atas sudut sini sama sini itu adalah shear strain. Oke. Kita ingat lagi gitu ya, kemarin juga kita sudah sekilas terkait strain tensor 3 dimensi, maka komponen matriksnya ada 3 baris dan 3 kolom. 3 ini barisnya ya, 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, dan 3. 3 dikali 3. Teman-teman substitusikan saja. Ketika epsilon XY, maka kalau kita ubah menjadi nilai setengah gamma XY, itu sama dengan yang ini. Kemudian shear strain dari bidang XZ itu sama dengan setengah gamma XZ, yaitu setengah dari dou U per dou Z ditambah dou W per dou X. Jangan lupa ya, U, V, W ini sama X, Y, Z. Jadi kalau ada lagi I, J, K, nah ini adalah
vektor gitu ya, arah vektor. Nah, selanjutnya di kolom-kolom selanjutnya teman-teman bisa substitusikan nilai setengah gamma dari shear strain-nya untuk benda tiga dimensi. Nah, ini sama ya. Oke. Kemudian kita akan mengetahui gitu ya bentuk-bentuk deformasi pada elemen yang berbentuk segi empat itu seperti apa. Contoh yang pertama ini adalah benda atau segi empat persegi panjang gitu ya yang tidak terdeformasi atau undeformed element. Kemudian ketika benda ini terputar ya, maka dia berubah posisinya, maka kita sebut sebagai rigid body rotation. Jadi hanya perputaran. Dia tidak mengalami perubahan dimensi. Dia hanya mengalami perputaran benda. Oke, kemudian ketika benda ini terkena gaya contraction atau gaya ya dari sini gitu ya, dia akan menyebabkan perubahan yang dinamakan horizontal contraction atau memampat secara horizontal. Dia tensile ya gayanya. Kemudian ketika sebuah benda ini terkena gaya yang berarah vertikal, maka hasilnya akan menyebabkan pemampatan secara vertikal. Teman-teman bisa lihat nih di sini. Jadi yang tadinya lebih besar sekarang mengecil gitu ya, ini vertical contraction. Kemudian yang terakhir adalah bentuk deformasi pada elemen segi empat yang disebut sebagai shearing deformation. Tentu teman-teman sudah familiar ya ketika ada gaya, dia akan menyebabkan perubahan bentuk ya yang shear. Ini awal mulanya gini gitu ya. Ternyata ketika terkena gaya dia membentuk deformasi shearing atau geser. Oke. Strain pada benda atau elemen dua dimensi dengan beban satu arah atau arahnya ini sumbu X. Ini contohnya ya. Awal mula benda kita itu yang garis putus atau kita gambar lagi sebagai garis biru ini ya. Sorry, kita bisa buat persegi dari sini. Nah, nih awal mula benda kita, benda mula-mula. Kemudian ternyata si benda ini dikenai beban satu arah. Beban satu arah yang terdeformasi ke arah sumbu X atau Y. Kalau begini. Nih benda hasil dari strain-nya. Ini yang abu-abu. Kira-kira ketika original shape-nya kayak gini, dari manakah
beban yang mendominasi? Izin menjawab Bu. Iya Bu. Dari Y Bu. Dari Y. Sepakat semuanya? Kita coba Sepakat ya. Bu. Dari Y. Oke. Maka dia terdeformasi ke arah sumbu X nih. Jadi ini ada pengurangan, ini ada penambahan panjang. Nah, maka bagaimana menghitung strain-nya? Tinggi hasil strain kan ini 1x1 gitu ya dimensinya, maka hasil dari strain di arah Y itu adalah 1 ditambah strain YY atau normal strain, dan sama dengan yang di arah X, 1 ditambah strain XX, karena dia berubah gitu ya, tidak hanya ke arah sumbu X, ternyata perubahannya ini adalah ke arah sumbu Y juga gitu. Ini kan berubah ya, dan ini juga berubah gitu. Ini contoh dari normal strain dengan satu beban saja. Kita lanjut ya. Ada Mas Gusti. Ketika si benda gitu ya, kita kenai gaya atau benda ini mengalami perubahan secara shearing, maka ini teman-teman perhatikan gitu ya, kan awal mula ini adalah benda yang abu-abu tua. Hasil dari perubahannya itu yang putus-putus. Maka yang sebelah sini itu kan bertambah ya. Ini kan segini. Kalau kita mau cari nilai perubahannya, maka ini disebut delta L atau penambahan panjang ke arah X-nya. Ini panjang awalnya. Terus yang ini itu dari arah sumbu Y, dan ini pertambahan panjangnya atau perubahannya. Sudut ini itu disebut gamma. Maka gitu ya, teman-teman masih ingat nggak? Strain itu sama dengan delta L per L atau L per delta L. Panjang mula-mula dibagi perubahan panjang atau perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Perubahan panjang dibagi panjang mula-mula Bu. Perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti yang ini delta, gini benar nggak teman-teman? Misal ini atau kita sebut delta L. Delta L per LX. Benar atau salah? Ya, ingat-ingat. Di pertemuan pekan lalu. Masih ingat nggak? Delta L per LX Bu. Oke, ini betul ya berarti. Nah, strain adalah perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Oke, itu tadi ketika si benda hanya diberikan gaya shearing. Kemudian ketika benda ini punya
punya arah yang berbeda seperti apa gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang A, ini kan dia diberikan sebuah gaya yang membuat perubahan. Awal mulanya bentuk persegi yang ini ya teman-teman. Kemudian dia jadi berubah seperti ini, seperti yang A. Ini disebut half angles on horizontal and vertical face. Jadi dia tidak hanya horizontal aja, namun vertikalnya. Sehingga sudut yang dibentuk di sini itu setengah gamma. Berbeda dengan yang full angle. Ini full gitu ya, tanpa dia berrotasi. Jadi hanya satu rotasi dari bentuk mula-mulanya seperti ini jadi seperti ini. Jadi cuman ada full of gamma atau full of sudut vertikalnya. Oke, ini contoh gitu ya, bagaimana perilaku benda yang mengalami perubahan secara kita tinjaunya 2 dimensi gitu ya, dengan beban 2 arah atau satu arah sumbu X. Kan kalau gini berarti arahnya begini ya. Kira-kira kalau yang gini arahnya gimana teman-teman? Kira-kira gini nggak? Kalian bisa bayangkan gitu ya, ketika kalian punya sebuah kertas atau apa, kalian berikan sebuah tekanan, bagaimanakah perilaku dari kertas tersebut? Oke. Nah, selain kita belajar transformasi stres pada beberapa pekan yang lalu, kita akan belajar transformasi strain. Sama gitu ya, manfaatnya, terus tujuannya adalah mengetahui ketika sebuah benda itu diberikan perubahan, diberikan gaya, bagaimana perubahannya. Ketika ada perubahan, terus kita berikan sebuah rotasi atau kita ubah sudutnya dan sebagainya, bagaimana perpindahan dari perubahan tersebut atau perpindahan dari strain. Nah, di sini kita akan belajar transformasi vektor dalam bidang 2 dimensi. Vektornya vektor strain gitu ya. Awal mula strain yang kita V gitu ya, perubahan yang ke arah Y dan U yang ke arah X. Ini awal mula nih teman-teman. Awal mulanya tuh seperti ini. Kita rotasikan si strain ini pindah jadi di sini. Maka sudut rotasinya berlawanan arah jarum jam ke atas gitu ya. Maka U aksenya kita dapat di sini. Kemudian V-nya di mana V-nya? V aksenya. Maka V aksenya di sini. Nah, jadi Y aksen. Nih, mutar. Oke, sampai sini bisa dimengerti gitu ya. Nah, hubungan dari koordinat awal ke koordinat yang setelah berubah itu seperti ini.
Nah, di sini. Ketika X bertemu X aksen, mana X? Ini X ya. Maka sudut yang dibentuk adalah cos theta. C ini adalah cos ya. Kemudian Y ini Y bertemu dengan X aksen, berarti sudut di sini, sudut di sini itu adalah sin theta. Ini sin theta, ini cos theta. Nah, inilah hubungannya. Ini sebuah hint gitu ya untuk teman-teman atau membantu teman-teman untuk mengubah strain pada posisi awal ke posisi selanjutnya. Gimana nih kita tahu bahwa displacement atau perubahan dari U aksen tadi adalah koordinat kedua gitu ya, kita sebutnya koordinat kedua, dan V aksen itu didapat dari nilai U. U aksen itu akan sama dengan U cos theta ditambah V sin theta. Coba teman-teman lihat. U aksen adalah U kali cos theta ditambah V dikali sin theta. Nih, benar ya? Nih. Kemudian V aksennya seperti apa? V aksen ada di sini V aksen. V aksen itu minus U sin theta ditambah V cos theta. Kan sama aja seperti ini ya teman-teman. Nah, gitu. Makanya minus U sin theta ditambah V cos theta. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka matriks U aksen V aksen sama dengan cos theta sin theta min sin theta cos theta di dalam matriks dikalikan U. Ya, kan masih ingat ya teman-teman kalau misalnya penjumlahan ini kan ini kali ini ditambah ini dikali ini gitu ya. Jangan lupa kan U aksen cos theta dikali U cos theta ditambah sin theta dikali V sin theta. Sangat basic sekali gitu ya tentang operasi matriks. Oke, sekarang kita disuruh mengamati transformasi strain arah sumbu X aksen atau kita sebut normal strain arah X aksen. Berarti kalau normal strain arah X aksen ini kan kita tulis epsilon X aksen ya. Ternyata epsilon dari X aksen itu sama dengan DU aksen perubahannya strain ke arah ke bidang X. Nah, DU aksen per DX di mana kita bisa dapatkan gitu ya di persamaan 4.2 ini do U aksen per do X aksen itu sama dengan do U aksen dikali do X do U aksen per do X dikali do X per do X aksen. Ya kan sama aja ya teman-teman. Kan dikali dengan 1.
Kemudian sama dengan transportasi U pada bidang Y-nya. Do U aksen per do Y dikali do Y per do X. Di mana sebetulnya do X per do X aksen ini adalah cos. Cos nih. Cosnya ada di sini ya, cos. Maka do X per do X aksen. Perubahan awal X ke perubahan X aksen. Do Y per do X aksen sama dengan S. Berarti ini sama dengan S, ini sama dengan C. Maka kalau kita tuliskan ulang, berarti tinggal do U aksen do X. Kita pindah ruas ya ini. Sebentar. Coba kita turunkan supaya dia dapat ini. Do U aksen do X aksen sama dengan do U aksen do X dikali C ditambah do U aksen do Y dikali S. Oke. Ya, di sini U aksen maka nah, kalau di sini kan DU aksen perubahan arah U gitu ya ke bidang yang X aksen, sedangkan yang ini adalah DX tanpa ada aksennya. Jadi dia berubah atau menghitung dari koordinat awalnya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini gitu ya. Ketika kita butuh nilai dari epsilon X aksen atau strain dari atau arah X aksen. Di sini, strain ini. Perubahan yang dimiliki oleh sumbu X aksen. Maka kan kita tahu ya tadi sebentar, si U sebentar, saya turunkan. X aksen itu adalah DU per ya ini kan ditulis lagi ya, cosnya jadi C ini jadi cos, sin ini jadi S gitu ya, dari sini. Kemudian kita tahu teman-teman do U aksen per do X kan, do U aksen per do X. Kita bisa tulis dia sebagai do per do X. Oh, sorry. Ya, betul. Dikali U cos theta ditambah U ya. Nilai U tadi adalah U cos theta plus V sin theta. Atau kita bisa tuliskan adalah do U per do X dari cos theta ditambah do V per do X dari sin theta. Gini ya. Nah, ini teman-teman maksudnya dari do U aksen X. Maka turunan dari
cos theta plus sin theta adalah, sebentar, oke, ini adalah sama dengan epsilon dari x, y. Kalau yang ini yang kemarin gitu ya, kalau masih ingat, dou per dou x adalah epsilon xx gitu. Jangan bingung ya, kalau xx atau ditulisnya x aja. Oke, maka turunan dari, atau kita bisa tulis sebagai x cos theta ditambah epsilon xy sin theta. Kita tulis di sini. Kemudian dikalikan dengan cos c ya, cos theta. Begitupun yang dou aksen per dou y, teman-teman turunkan terhadap y. Maka kita dapat epsilon xy cos theta ditambah epsilon y sin theta dikali sin theta. Kita selesaikan gitu ya. Epsilon x cos theta dikali cos theta. Maka kita dapat epsilon x cos 2 cos kuadrat theta ditambah epsilon yx sin theta cos theta, dan seterusnya. Maka antara ini kan sama ya teman-teman. Sebentar. Ini kita bisa ubah jadi setengah sin 2 theta. Maka kita ubah nih di sini. Setengah sin 2 theta ini dijumlah jadi 1. Maka dapat epsilon x y sin 2 theta. Kemudian cos kuadrat theta itu bentuk lainnya adalah 1 plus cos 2 theta. Sehingga kita sederhanakan lagi, kita dapat rumus dari strain di koordinat x aksen atau koordinat tertransformasi itu adalah ini teman-teman. Atau kita bisa tulis ini. Ini bedanya adalah epsilonnya jadi setengah gamma. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah cukup, Bu. Oke, aman ya semuanya. Kita lanjut. Nah, sama dengan stres transformasi yang waktu beberapa pekan lalu, kita bisa menggunakan substitusi dari beberapa komponen. Misalnya, normal strain epsilon xx itu bisa digunakan untuk semua normal stress epsilon normal sigma xx. Dan begitu juga dengan normal strain YY itu juga bisa digunakan atau dari stress ke strain. Kemudian ketika half of the plane shear strength, tadi ya yang kita gesernya 2 arah tekanan, terus dia ternyata membentuk membentuk sudut sehingga kita punya gamma per 2. Maka kita bisa menggunakan shear stress atau tau XY. Contohnya gimana? Kan kemarin kalau kita cari normal stress arah x aksen atau di koordinat tertransformasinya atau x aksennya itu seperti ini. Maka kita bisa ubah dia menjadi strain x aksen dengan mengubah komponen-komponennya.
norma stres jadi strain asalkan gitu ya. Asalkan ini sigma XX itu bisa menggunakan epsilon XX. Terus YY juga berlaku ke semua epsilon YY. Dengan sama juga dengan shear stresnya. Ini adalah rumus untuk mendapatkan normal stres pada arah tertransformasi atau normal strain pada arah X tertransformasi. Oke. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, tadi kita membicarakan terkait transformasi strain yang berhubungan dengan transformasi stres nih. Sekarang teman-teman masih ingat gitu ya, ada juga istilah prinsipal stres. Di strain juga dia punya istilah prinsipal strain. Prinsipal normal strain, nih yang pertama, merupakan maksimum dan minimum perubahan atau maksimum dan minimum strain yang membuat sebuah elemen itu elongate atau memanjang atau memampat. Itu adalah prinsipal normal strain, sama dengan mirip gitu ya dengan prinsipal normal stress, yaitu nilai maksimum dan minimum stres yang dimana kondisinya shear stress-nya sama dengan 0. Kalau di sini maksimum dan minimum strain yang membuat elemen itu memanjang atau memampat. Oke. Maksimum shear strain atau kita sebut principal shear strain merupakan sebuah nilai maksimum dari pergeseran atau shearing dari strain-nya, sehingga menyebabkan satu bagian dari elemen tersebut berubah relatif berbeda arah atau sama arahnya terhadap elemen tersebut. Itu ya. Pada intinya, maksimum shear strain adalah nilai maksimum shearing atau nilai lanjut. Tadi ngomongin principal stress, terus strain, kemudian sudut yang
mencapai prinsipal volume. Kalau kita ngomongin analisis volume, berarti kita lagi ngomongin benda tiga dimensi. Nah, gimana sih sebenarnya perubahan atau strain yang dialami oleh benda tiga dimensi? Teman-teman, kita pahami dulu ya perubahan pada bidang ini. Kira-kira posisi awal yang putus-putus atau yang garis tegas? Coba yang ini atau yang ini teman-teman, yang putus-putus. Posisi awal benda ini. Ya, bisa keduanya. Kita anggap benda ini terkena tekanan ke arah yang masuk gitu ya, atau ke sini. Jadi bendanya jadi memampat gitulah ya. Nah, ke sini jadi kecil bendanya maksudnya. Jadi benda awalnya yang tegas, terus ketika setelah terkena tekanan, maka dia punya perubahan, yaitu strain dengan bidang benda yang garis putus-putus. Panjang awalnya. Nah, ketika kita menggunakan analisis tiga dimensi, sebetulnya dari waktu stres kita kan hanya mengambil satu elemen bagian kecil dari benda tersebut gitu ya, untuk menganalisis baik itu stres atau strain. Kalau kita mau menganalisis semua permukaan ini, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga kita ambil nih. Nah, kita ambil. Untuk itu, maka perubahan kecilnya itu kita sebut sebagai delta P atau perubahan volume. Nih, perubahan volume. Di mana perubahan volumenya itu ada di X, ada di Y, ada di Z. Perubahan volumenya itu baik itu perubahan panjang X, perubahan panjang Y, dan perubahan panjang Z. Sehingga kita bisa mendapatkan perubahan dari sebuah benda tiga dimensi ini dengan meninjau titik atau capture sebuah elemen di bendanya dan menghitung perubahan ke arah X, Y, dan Z. Nah, pada intinya ini ya yang ingin disampaikan dari gambar ini. Oke. Kalau kita ngomongin strain.
Nah, kita contek gambarnya ya. Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa kalau di 2 dimensi tadi ada delta L per Lx. Maka untuk strain di volume atau epsilon volume itu delta V dikurang delta V aksen per delta V. Kan panjang mula-mula ya. Panjang mula-mulanya disebut delta V. Delta V ini bukan berarti perubahan seluruh komponen kubus tersebut, tapi kita sepakat tadi adalah delta V ini dari perubahan kita capture bagian kecilnya. Maka kalau kita sederhanakan gitu ya, ini coret, maka dapat nilai 1 dikurang delta V aksen per delta V. Delta V aksennya kita substitusi dari sini teman-teman. Bahwa delta V aksen itu delta X ya. Delta X mana delta X? Perubahan delta X dikurang panjang awal dikurang perubahannya, kemudian dikali dari perubahan atau panjang delta LY dikurang perubahannya do LY. Ya, teman-teman. Nah, kan kita sebut panjang awal nih. Ini ke sini. Ini kan kita sebut panjang awal. Nah, jangan bingung ya. Ada delta, Bu. Terus ini adalah perubahan panjangnya. Karena dia memampat, maka minus dong delta LZ dikurang do LZ. Nah, kemudian atau kita bisa tulis gitu ya. Epsilon dari XX, nih, misal contoh yang X atau yang Z deh. Epsilon dari ZZ ini kan do LZ dibagi panjang mula-mulanya DLZ. Nih. Maka kita bisa mendapatkan si persamaan ini kita selesaikan menjadi persamaan 4.64. Delta V aksennya kita masukin gitu ya, ini ke sini. Kemudian delta V-nya kita punya delta LX, delta LY, dan delta LZ. Kalau kita eliminasi, maka kita dapat hasil ini. Ternyata dalam kenyataannya, kalau mau mencari perubahan volume atau strain pada benda 3 dimensi, kita hanya perlu menambahkan epsilon XX ditambah epsilon YY ditambah epsilon ZZ tanpa harus menggunakan rumus yang ini. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan Latif. Izin bertanya Bu, berarti itu yang tadi delta V absen, berarti itu kita nyari volume yang dimampatkan itu ya Bu? Betul. Kita nyari perubahan volume atau strain dari benda yang termampatkan. Yang ini. Keseluruhan. Sip. Ada lagi? Nah, teman-teman, harapannya teman-teman mampu gitu ya untuk mengerjakan soal UTS dengan baik. Karena seluruhnya gitu ya sudah
terangkan atau harapannya teman-teman memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Sampai materi terakhir atau materi hari ini. Nah, hari ini materi kita sampai di volumetric strain. Oke? Nah, mungkin kalau tidak ada diskusi, bisa kita akhiri pertemuan hari ini ya, berarti. Sebentar. Oke. Maaf Bu, boleh bertanya? Silakan. Nanti saat UTS itu kira-kira ada kisi-kisi nggak Bu tentang soal? Kisi-kisinya tidak ada, namun yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus belajar gitu ya, tentunya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Terus di UTS-nya ada 2 tipe soal. Tipe soal A dan tipe soal B. Masing-masing tipe soal itu berbeda. Dan perlu kalian tahu bahwa saya tidak mentoleransi bentuk kecurangan apapun. Oke? Sedikit apapun. Jadi teman-teman tahu ketika teman-teman berbuat yang tidak baik atau curang gitu ya, teman-teman tahu konsekuensinya. Nilai UTS kalian tidak akan dimasukkan. Artinya, ketika nilai UTS atau UAS kalian tidak diperhitungkan, maka otomatis kalian nilainya E atau mengulang gitu ya konsekuensinya. Oke, itu yang perlu kalian ingat. Kemudian, mungkin saya beri sedikit gambaran petunjuk ujian gitu ya. Peserta wajib hadir maksimal 10 menit sebelum ujian dimulai. Kemudian, yang kedua, diperkenankan menggunakan kalkulator, namun tidak boleh menggunakan aplikasi kalkulator di smart mobile. Alat telekomunikasi apapun harus dimatikan dan disimpan ke dalam tas masing-masing. Semua perangkat yang tidak dibutuhkan dalam ujian harus disimpan. Kemudian, teman-teman harus perhatikan saat mengisi identitas. Karena identitas itu sangat krusial ya. Contoh misal kuis kemarin. Kuis kemarin ada yang mengisi NIM di sebagai nama sebagai NIM. Ketika kita input nilai, maka otomatis nilai teman-teman itu jadi error karena tidak terdeteksi oleh sistem. Kemudian, teman-teman bisa menggunakan pensil 2B atau pena. Jika menghapus jawaban, boleh menggunakan tip X. Kalau misalnya menggunakan pensil, maka teman-teman menggunakan penghapus dan menghapusnya sampai benar-benar bersih. Pastikan lembar jawaban teman-teman tidak kusut, apalagi rusak. Nah, ini yang paling penting. Ujian bersifat open book yang diizinkan hanya 1 lembar saja. 1 lembar HVS A4 ya. Di 2 halaman bolak-balik, jadi 1 lembar 2 halaman bolak-balik. Ketika kedapatan membawa lebih dari 1 lembar, maka pengawas berhak mengambil dokumen tersebut. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Ada tanggapan? Ini juga berlaku untuk di geodinamika nggak Bu? Enggak, beda lagi. Di geodinamika kemarin sudah dijelaskan gitu ya, close book. Baik Oke. Bu. Izin bertanya Bu, kira-kira untuk masing-masing tipe soal itu kira-kira berapa jumlah soalnya Bu ya, kalau misalnya diperkenankan untuk tahu?
Sekitar kurang dari 50 soal. Ya, di antara itu. Berarti ada yang bersifat pilgan dan ada yang bersifat esai ya Bu ya, kalau bisa di bawah 50. Tadi kan Ibu menyampaikan pakai pensil. Betul. Kira-kira itu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Nah, sebentar ya. Jadi setiap mata kuliah yang diampu baik oleh kami tim geomekanika dan mungkin tim geodinamika akan berbeda ya teman-teman. Silakan dipastikan saja. Kemudian ini adalah distribusi nilai kuis. Silahkan gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ingin protes kenapa nilai saya seperti itu atau mungkin ada salah koreksi dan sebagainya. Oke? Kemudian ada yang raise hand. Silakan. Siapa yang raise hand? Oke. Nah, ini transparansi dari absensi ya. Kita absen di sini. Oke, Dima. Hadir, Bu. Tata. Hadir, Bu. Anjarila. Anjarila hadir, Bu. Kevin. Hadir, Bu. Andrew. Andrew hadir, Bu. Andreas. Saya hadir, Bu Andreas. Latif. Latif hadir, Bu. Kansa. Hadir, Ibu. Fatan. Fatan hadir, Ibu. Salsabil. Hadir, Bu. Ega. Hadir, Bu. Alifa. Hadir, Bu. Willy. Willy hadir Bu. Patty. Hadir, Bu. Gufara. Hadir, Bu. Fadia. Fadia hadir, Ibu. Rishad. Bu Rishad. Sandy. Sandy hadir, Bu. Sultan. Hadir Bu. Gilbert. Gilbert hadir, Bu. Grace. Grace hadir, Bu. Dinda. Samuel. Samuel Willy. hadir, Bu. Nur Alif. Hadir, Bu. Hanif. Hadir, Bu. Ilham. Hairul Rafi. Khairul Rafi hadir, Bu. Hadi. Siti. Siti hadir, Bu. Joseph. Joseph hadir, Bu. Erianti. Arianti hadir, Ibu. Satrio. Paradila. Paradila hadir, Bu. Trista. Joan. Hadir, Bu. Mestika. Mestika hadir, Bu. Rafif. Tiko. Hadir, Ibu. John. Ibu hadir, Ibu. Oke. Ya, semua sudah di absen ya. Bu Trista hadir, Bu. Trista. Oke. Ada lagi? Nah, kemarin sesuai kesepakatan ketika teman kalian kuis, ada kuis susulan nggak? Masih ingat kesepakatannya?
Oke, Gimana, tidak ada yang. Kalau misalnya ada yang tidak ikut kuis, maka boleh ikut susulan atau tidak? Ketua kelas masih ingat nggak nih? Yang tidak, ya gimana? Maaf Bu, saya tidak ingat Bu untuk peraturannya kemarin Bu. Oke. Ya di sini ada Sultan Fahri, Samuel Willy, kemudian Rafif Rahmat ya. Nah, silahkan gitu ya. Mungkin bisa teman-teman kalau tidak setuju dengan pendapat saya ini, boleh silakan nanti diinterupsi saja. Teman-teman bisa mengerjakan kuis dengan waktu 20 menit ya. 20 menit, namun nilainya itu setengah yang akan diinputkan. Gimana menurut teman-teman dari teman kelasnya? Silahkan. Setuju Bu. Izin Bu, mungkin diperbolehkan Bu, karena kasihan juga kalau misalkan sampai nilai kuisnya 0. Oke. Ya, silahkan gitu ya teman-teman buka Google Form-nya di Classroom. Dan karena kelas kita selesai gitu ya, yang ingin ikut kuis silahkan tinggal di Meet. Yang sudah selesai silahkan melanjutkan aktivitas lainnya.